Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita tentunya mengucapkan rasa syukur, diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berjumpa dalam kajian Tombo Ati. Di tengah kesibukan yang mungkin Anda juga sedang beraktivitas, mari kita sejenak tenangkan hati kita, luangkan waktu untuk mendapatkan ilmu, menambah juga pesan-pesan kebaikan yang nanti akan disampaikan oleh Haji Bundiar atau Mbah Bun yang sudah hadir di Andika Media Center di Jalan Semeru 243 Kota Kediri. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah. Kondisi sehat Iya, dengan warna merah putih nih di halaman. Iya, sesuai dengan yang akan kita bahas ini. Jadi pada hari ini kami akan membahas edisi khusus memperingati kemerdekaan NKRI yang ke-81 tahun 2026 ini. Yang insya Allah akan diperingati hari Senin. Betul. Tanggal 17 Agustus 26. Baiklah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun 2028 ini, Mbah Bun ingin membaca beberapa puisi yang terdiri dari yang pertama, riwayat berdirinya NKRI. NKRI dalam puisi ini akan kami ganti dengan rumah kami. Puisi yang kedua, awal NKRI yang diwarnai ketidakharmonisan, puncak pengkhianatan di mana-mana, dan puncaknya pada pengkhianatan G13 PKI. Puisi yang ketiga, situasi kebatinan warga NKRI hari ini. Yang keempat, harapan warga NKRI untuk kehidupan selanjutnya. Jadi ada 4 puisi, yaitu di mana riwayat berdirinya, lalu awal daripada berdirinya itu, lalu keadaan saat ini, dan yang diharapkan nanti warga NKRI itu bagaimana. Izinkanlah pada kesempatan ini Mbah Bun mengucapkan, Mbah Bun dan anak cucunya mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, semoga semakin jaya dan sejahtera serta selamat dari malapetaka. Dan tema kemerdekaan, peringatan kemerdekaan tahun ini adalah berdaulat, adil dan makmur. Kita lanjutkan riwayat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lihat itu rumah kami yang dibangun melalui perjuangan panjang. Tetesan darah dan keringat mewarnai berdirinya, nyawa dan harta pondasi awalnya, hingga berdiri kokoh sebuah hunian semesta, walau sederhana tapi mampu untuk berteduh. Sedangkan puisi yang kedua, awal NKRI diwarnai kekurang harmonisan, puncaknya ke pengkhianatan G13 PKI. Lihat itu rumah kami, sudah mulai memudar dan suram. Dulu penuh cahaya silaturahim, dulu hidup saling tolong-menolong, dulu rukun dan saling percaya, tapi kini hidup dalam lingkaran kerancuan, saling cerca dan injak saudara. Sedangkan puisi situasi kebatinan warga NKRI saat ini, lihat itu rumah kami. Sekarang kebenaran banyak dipermasalahkan, sekarang keadilan banyak dipertanyakan, sekarang pengkhianatan dan kelicikan banyak dipuji, sekarang kezaliman diagungkan, juga hanya sedikit, jujur hanya sedikit cercah harapan kesejahteraan. Sedangkan harapan warga NKRI saat ini yaitu ingin hidup berdampingan, rukun, damai, sejahtera, cerdas, adil, makmur dalam kehidupan di bawah ridho dan maghfirah ilahi Rabbi. Artinya ingin sejahtera lahir dan batin. Lihat itu rumah kami. Kami ingin segera terwujud cita-cita proklamasi negara ini. Berdaulat penuh dalam segala tindakan, baik di bidang ideologi, politik, sampai ekonomi. Tidak timbul penjajahan dalam bentuk baru di negara ini yang dapat memporak-porandakan Ibu Pertiwi. Kokohkan silaturahim dan kebahagiaan,
kokohkan kekeluargaan dan ketentraman, kokohkan kedamaian dan kenyamanan, tingkatkan kewaspadaan dalam bertindak di bawah naungan ridho dan maghfirah ilai Rabbi. Kapan ini terwujud? Rumah kami tercinta yang dibelah oleh Katulistiwa. Kami singgung di sini adalah seorang penyair berkata, yaitu yang intinya seorang penyair berkata itu begini. Bait yang pertama, ku taati hasratku, justru dia memperbudak aku. Bait yang kedua, andai aku puas yang ada padaku, pasti aku menjadi orang yang merdeka. Ini artinya, ku taati hasratku, justru dia memperbudakku, itu artinya Indonesia memang sudah bebas, merdeka dari penjajahan kolonial. Tetapi Indonesia saat ini, orang-orangnya dari elit sampai rakyat kecil, belum merdeka terbebas dari perbudakan nafsu yang dilakukan oleh asing dan juga sebagian elit yang serakah. Nafsu serakah menimbulkan korupsi, nafsu otak-atik pasal menimbulkan kemunafikan dan ketidakjujuran, nafsu ingin berkuasa menimbulkan menempuh segala cara, baik dengan cara suap, sogok, dan lain-lain, ditempuh agar bisa memuluskan jalan berkuasa dengan cara kecurangan. Yang berakibat karena kegiatannya ini dikendalikan oleh nafsu, maka jadilah orang-orang tersebut menjadi budak nafsu. Hidupnya tidak akan tenang sampai akhir hayatnya. Meskipun mereka tampak tertawa-tawa, mereka sekeluarga dan ente-enteknya dikutuk dunia sepanjang masa. Sedangkan bait yang kedua, andai aku puas yang ada padaku, pasti aku menjadi orang yang merdeka. Artinya, seharusnya aku puas dalam arti aku syukuri saja apa yang ada padaku. Pasti aku saat ini menjadi orang yang merdeka, turun dari takhta atau pensiun tetap dihormati dan terhormat dan tidak dihujat oleh rakyat. Dan kalau ingin tetap berkarya untuk rakyat, tempuhlah dengan cara sehat dan terhormat, agar di akhir hayatnya tidak dilaknat karena tindakannya tidak khianat. Monggo. Baik teman-teman, demikian pembuka kajian Tombah Hati bersama Mbah Bun. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Mbak Fatimah Zahra, warga desa Selopuro, Kecamatan Selopuro Blitar, menanyakan apakah doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib memiliki keutamaan tertentu. Bu Salma Khairunisa, warga Boilangu Tulungagung, bagaimana Mbak Bun cara membiasakan anak agar rajin sholat tanpa harus memaksanya? Bergeser ke Ayu. Bergabung Pak Setiono di Kediri Kota. Pak Setiono. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Siono. Mau tanya Mbak Bun, perintah sholat itu diterima oleh Nabi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya, apakah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu umat Islam belum sholat? Yang pertama itu. Yang kedua, gerakan sholat dari takbiratul ihram, rukuk, sujud, dan tahiyat itu yang ngajari Nabi siapa? Apakah juga diterima pada waktu Isra Mi'raj itu? Kemudian yang kedua, ada seorang muslimah sebagai TKW di Taiwan. Pekerjaannya ngerawat nenek yang usianya 92 tahun, agamanya Kristen. Terus tugas daripada TKW itu termasuk mengantarkan nenek itu ke gereja. Pertanyaannya, apakah mengantar ke gereja itu tidak dosa? Terus pertanyaan yang kedua, TKW itu menganggap nenek itu sebagai ATM-nya. Jadi dia akan terima gaji dari
nenek itu. Gaji yang terima itu apakah halal atau haram? Iya. Demikian, Baik, terima kasih Pak Mbak Bun. Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bun. Terima kasih Pak Setiono. Jadi perintah sholat diterima Nabi waktu Isra Mi'raj itu betul. Lalu apa umat Islam itu katakannya sebelum itu tidak sholat? Ya sholat sesuai dengan ajaran sebelumnya. Gitulah ya. Jadi sesuai dengan ajaran sebelumnya, tapi otomatis yang mulai terinci itu adalah setelah Isra Mi'raj itu. Yeah. Jadi sebelumnya itu ada seperti Nabi Sulaiman juga pernah sholat, Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga pernah sholat dan sebagainya. Hanya tata caranya sholat yang berbeda. Jadi waktu Nabi Sulaiman sholatnya cukup berdiri. Waktu Nabi Isa sholatnya dengan sujud. Maka waktu zaman Islam setelah Isra Mi'raj itulah dilengkapkan agama yang terakhir. Jadi dulu tuh sholatnya itu setelah tongkatnya itu jatuh. Ketika jatuh. Jatuh itu baru meninggal. Jadi sholat tetap sholat, hanya tata caranya bersolat itu berbeda. Ini yang perlu diketahui, dalam ajaran Islam itu ada yang sejak awal sampai akhir itu tetap, ada juga yang mengalami perubahan. Di bidang akidah, kepercayaan, keimanan, dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan tetap tidak terjadi perubahan. Allah itu satu, itu selamanya itu. Tetapi kalau dalam fikih itu pasti berkembang. Sambilkan contoh, waktu zaman Nabi Adam, kakak beradik itu bisa dinikahkan, belum ada orang. Waktu Nabi Syuaib itu hanya ada 2 perempuan semua, dinikahi oleh 1 orang, oleh Nabi boleh. Tapi sekarang kalau kakak beradik itu dinikahi orang satu tidak boleh gitu ya, karena sudah banyak orang. Jadi perkembangan, demikian juga cara sholat itu berkembang. Tapi yang terakhir itu adalah setelah Isra Mi'raj itu, begitu ya. Sedangkan apa yang disampaikan itu juga itu sesuai dengan petunjuk dari Allah melalui Jibril. Jadi baca ini begitu. Maka di situ itu waktu ditanya apakah Islam itu yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat dan sebagainya. Tapi semuanya itu ada atas bimbingan daripada Jibril itu gitu. Itu jadi pada dasarnya umat Islam juga sholat tapi mengikuti syariat yang sebelumnya, mulai tertib ini dah. Ada juga dulu bertanya, sholatnya itu apa sama? Kebetulan waktu terjadi Isra Mi'raj itu ada sholat berjamaah yang suruh mengimami Nabi Muhammad. Jadi sejak Nabi Adam ikut jamaah, maka dari itu bentuk kesempurnaan sholat. Jadi sebetulnya ada sholat, hanya caranya aja berbeda-beda, lalu dijadikan satu menjadi sholat yang kita ini. Kalau sholat sekarang ini nggak ada perubahan, sebab ini sudah ditutup. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi nggak ada perubahan. Sebab ini sudah berhenti kenabiannya. Aku dulu kan berkembang. Jadi pada dasar sholat sesuai dengan cara sholatnya, ajaran yang sebelumnya. Baik. Sekarang apa itu umat Islam? Yang TKW kerja di negeri Babun. Oh ya, TKW ya. Yeah. TKW itu pada dasarnya dia itu kan kebetulan TKW, lalu suruh mengasuh neneknya itu 92. Ya diasuh saja nggak apa-apa gitu loh. Lalu mengantarkan ke gereja nggak apa-apa. Kita hormati agama dia meskipun kita tetap beragama Islam. Awas loh ya. Jadi di sini itu namanya itu sesama umat beragama itu kita saling menghormati. Ya ini kan nggak ada masalah. Ini kan dalam bidang muamalah. Dalam muamalah itu bisa itu yang mengantar ke sana nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Berbeda kalau sampai kita juga ikut ibadah ya itu yang nggak boleh. Jadi ya, toleransi dalam Islam yang ada hanya satu ya. Jadi bidang akidah tidak boleh toleransi, bidang ibadah tidak boleh toleransi, tapi bidang muamalah boleh. Jadi kita karena kerja di sana, tolong mengantarkan ke gereja, nggak apa-apa, antar saja, nggak apa-apa. Lalu dia menerima gaji. Gaji dia nggak ada masalah, kan dia bekerja. Dia mendapat gajinya karena bekerja mengantarkan nenek gitu kan. Ini dulu ada yang bertanya, bagaimana nasib seorang pegawai yang masuknya lewat suap? Itu ada 2 pendapat. Katakanlah seorang pegawai masuknya lewat suap, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, gajinya selamanya dosa. Tetapi pendapat yang kedua, dosanya waktu pertama menyuap itu. Setelah itu kan dia bekerja, dapat gaji, ya halal gitulah. Nah ini jadi apalagi ini kan tidak nyuap, dan ini sudah mendapat gaji. Jadi ini insya Allah gajinya tetap halal karena dia mendapat gajinya karena kerjanya. Kalau tidak kerja mendapat gaji namanya
gaji buta. Kalau butanya buta terong nggak apa-apa, bisa dimasak. Jadi begitu ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah gitu ya. Baik. Jadi dia tetap bisa bekerja dengan cara nggak apa-apa, monggo. Ya, Mbak Bun ada yang bergabung bersama Monggo. kita. Gatekeeper Santi. Bergabung Bu Yayu di Bareng Jombang. Bu Yayu, silakan dengan Mbak Bun. Ya, ya assalamualaikum Mbak Bun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tempo hari itu nanyakan sama itu tentang sholat jamak takdim sama jamak takhir, tapi belum jelas. Ini umpama maghrib sama isya itu dikerjakan maghrib jamak takdim ya. Terus kalau dikerjakan isya itu jamak takhir. Tapi yang dikerjakan dulu itu waktu isya-nya atau maghrib dulu. Ya, itu saja ya, Bu. Saya gimana Pak jumbo gitu lah kalau bahasa Jawa bilang. Ya, nanti dijelaskan Mbak Bun ya. Ya, Ya. sementara gitu Mbak Bun, Baik. makasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bun. Waalaikumsalam Bu Yayu, sekiranya bingung dibalik katoknya. Nggak usah bingung Bu ya. Sholat 5 waktu itu yang bisa dijamak hanya 4, yaitu zuhur dengan ngasar, titik, lalu maghrib dengan isya. Jadi tidak boleh umpamanya asar dengan maghrib, nggak boleh. Jadi hanya itu. Jadi zuhur dengan asar, titik, lalu maghrib dengan isya, subuh tidak boleh dijamak. Lah jamak itu pengertian mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalau dilaksanakan jamaknya itu jamak tadim, zuhur dengan asar, maka tempat sholatnya itu adalah di waktu zuhur. Kalau dilaksanakan pada waktu asar namanya jamak takhir. Demikian juga kalau dilaksanakan antara maghrib dengan isya, kalau di waktu maghrib bernama jamak takdim, kalau di isya namanya jamak takhir gitu ya. Lah karena ini jamak itu tolong dimulainya itu dengan iqomah Bu ya. Jadi waktu akan sholat jamak umpama zuhur iqomah, lalu setelah itu selesai akan asar iqomah lagi, baru itu sholat asar gitu ya Bu ya. Jadi terus mungkin ada yang bertanya sholatnya mana yang dulu kan, itu kata-kata itu jamak, jadi terserah saja. Jadi umpamanya jamak tadzim zuhur atau asar, lalu di situ asar dulu, itu selesai itu baru itu zuhur dulu, selesai itu baru asar. Lalu waktu asar, katanya kan kalau sholat asar sudah nggak boleh sholat lagi. Lah itu kembali ke jamak, itu hanya mengumpulkan satu. Maka silakan meskipun waktu asar itu zuhur dulu, lalu yang kedua asar. Tapi tidak mutlak loh, setelah sholat asar tidak boleh sholat lagi, enggak. Jadi kalau ada alasan yang kuat itu boleh setelah sholat asar ternyata ada kematian, maka kita boleh sholat jenazah. Lah begitu loh Bu ya. Jadi demikian juga kalau maghrib dengan isya, jadi mana yang didahulukan ya silakan. Kalau di waktu maghrib dulu baru isya, di waktu isya monggo silakan saja. Pokoknya itu dijadikan satu gitu saja. Itu kalau jamak. Tapi kalau qashar ditambah lagi, dipotong yang bisa dipotong yang 4 rakaat. Jadi kalau jamak dan qashar, zuhur tinggal 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib dengan isya, maghrib tidak bisa dipotong karena hanya 3, lalu yang dipotong adalah isya. Mudah-mudahan ini paham dan tidak bingung. Saya kira begitu Bu ya. Hanya kalau kata-kata jamak itu kalau jadi sudah selesai ini lalu akan sholat ini qomat lagi, lalu selesai itu saja. Itu saya kira nggak apa-apa Bu, monggo. Ya. Lalu yang Bu Fatimah tentang doa setelah salat wajib, Mbak Bun. Loh, mana tadi? Yang keutamaan doa yang dipanjatkan setelah salat wajib. Iya, jadi pada dasarnya doa itu yang utama itu bisa khusyuk. Gitu ya. Jadi memang setelah sholat wajib monggo, tapi khusyuk itu bagaimana? Jadi yang diucapkan itu diikuti sama hatinya. Jadi tidak kita mengucap ini lalu pikirannya itu beri berambang, jangan gitu ya. Jadi waktu sholat waktu monggo, waktu sholat sunat monggo. Bahkan kadang-kadang ya kita itu kadang-kadang kalau ingat ya Allah anak saya saat ini sedang ujian, kita berhenti sebentar, kita berdoa baca Fatihah, itu juga boleh-boleh saja gitu loh, monggo. Jadi doa itu jangan sanggup di atas itu, membaca Fatihah itu juga doa. Itu bahkan Fatihah itu termasuk induknya doa tuh, semuanya ada di situ tuh, hebat itu ya. Sehingga kadang-kadang saya tuh ada yang bertanya, ada orang sakit tuh tolong dibacakan doa.
ini Mbah pun punya alasan. Waktu ada orang sakit kok dibacakan Fatihah, Mbah pun punya alasan. Sebetulnya ada doa khusus dalam menghadapi orang sakit itu Allahumma rabbana simudhiwabas dan sebagainya. Tapi itu kan masyarakat jarang kadang-kadang bisa, maka saya suruh saja membaca Fatihah. Fatihah itu di samping induknya doa, banyak orang yang bisa gitu loh. Jadi yasiru walatu asiru, permudahlah dalam urusan dan jangan dipersulit. Jadi gitu. Wah, mendengar sana sakit tolong bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik. Itu bahasa saya menjadi bahasa yang terbaik, sebab saya pernah mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ternyata keluarganya itu marah. Kalau sembuh dia tuh merepotkan saya, sebab memang sudah tua gitu. Jadi mintanya diberi yang terbaik. Maka saya rubah, semoga yang sakit diberi yang terbaik. Apa maksudnya? Kalau sehat ya sehat dengan baik, kalau diambillah dengan cara yang baik gitulah. Jadi kadang-kadang bahasa itu ya pernah kok minta didoakan supaya sembuh, itu sembuh merepotkan keluarga. Ya memang karena sudah tua ya, karena sembuh malah merepotkan keluarga. Jadi malah tapi akan mendoakan mati nggak boleh ya, nggak boleh. Itu paling banter. Ya Allah, kalau memang mati lebih baik tolong cabutlah. Kalau hidup lebih baik tolong beri panjang. Gitu doanya yang paling boleh begitu. Ya Allah, moga-moga saya minta mati nggak boleh, itu haram gitu. Maka dia, ya Allah, kalau memang saya masih baik untuk hidup, beri kehidupan yang baik, gitulah intinya gitu. Jadi begitu ya. Jadi doa itu ya, apakah itu setelah sholat fardu yang paling utama, monggo paling utama. Tidak fardu saja, sholat sunat juga boleh, monggo. Yang penting khusyuk. Jadi ikuti apa yang dibaca lisan, itu hatinya mengikuti. Saya kira begitu saja, monggo. Ya. Ada Bu Salma yang menanyakan bagaimana cara membiasakan anak agar rajin sholat. Iki mau kelewatan ya. Ya. Ya, membiasakan anak supaya rajin sholat itu, kalau masih anak itu butuh contoh. Jadi ibu bapak pun juga rajin. Kalau sudah waktunya sholat. Jadi jangan sampai menyuruh anak sholat tapi bapak ibunya masih nonton TV. Nah, itu jangan. Lalu itu tolong itu. Saya tadi sudah mengatakan ya, Fatihah itu adalah induk segala doa. Jadi waktu itu ibu berdoa saja setiap sholat, doakan kepada anaknya. Dan waktu iya karena berdua iya karena stain itu dibaca 11 kali. Ya, setelah itu berhenti, ya Allah, mudah-mudahan anak saya itu bisa melaksanakan kebenaran yang diberikan oleh Allah, termasuk tertib sholatnya gitu loh. Jadi mintanya jangan sepotong-sepotong, jadi minta saja yang banyak, beri kebaikan dan sebagainya, termasuk rajin sholat itu. Jadi otomatis. Jadi perlu contoh. Lalu di samping itu adalah doanya itu cukup Fatihah saja pada iya karena berdua iya karena stain diulang 11 kali, berhenti langsung minta kepada Allah, minta tujuannya itu, baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Saya kira setiap sholat dibacakan 1 kali Fatihah itu boleh. Monggo silakan. Teman-teman masih punya kesempatan untuk berinteraksi bersama Mbah Bun. Anda manfaatkan 0811 345 4000. Ayu. Pak Suganda di Mulyor Jongantang, Malang. Ingin bertanya, sudah adilkah menurut Mbah Bun kata merdeka dalam Islam? Contohnya, peserta upacara semuanya kepanasan, berada di terik matahari, tapi untuk pejabat yang hadir pada saat upacara tersebut di tempat yang sejuk di bawah tenda, tidak kepanasan. Bagaimana pendapat Mbah Bun tentang hal tersebut? Mbak Debi di Tulungagung, saudara Mbak Debi suaminya ingin berpoligami dengan wanita yang dikenalnya melalui media sosial, tapi domisili di luar negeri. Padahal secara finansial tidak memungkinkan. Tapi wanita tersebut bersedia menjadi yang kedua apapun kondisi laki-lakinya. Saudara jelas tidak setuju. Bagaimana pandangan Mbah Bun dan saran apa yang bisa diberikan kepada saudara saya tersebut? Bu Yanti di Mojoroto, jika orang meninggal dunia meninggalkan hutang, urusan di akhiratnya bagaimana? Ya, Pak Sukondo terlebih dahulu ya tentang kemerdekaan, Mbah Bun. Iya, Pak Suganda, adilkah dalam memperingati proklamasi, pejabat di teras, anak-anak di lapangan? Begini ya Pak, yang dikatakan adil itu tidak semua harus sama. Gitu ya, sesuai dengan ya kriterianya lah. Kalau memang anak itu harus di lapangan, lalu orang tenda kata dia, itu memang sudah sudah caranya begitu ya, kita tetapnya adil. Jadi tidak setiap adil itu sama rata, sama. Itu kalau begitu Bapak mungkin punya pendapat, punya anak 3, yang 1 sudah umur
20 tahun. Yang kedua umur umpamanya 5 tahun. Yang ketiga umur umpamanya 1 tahun. Karena demi keadilan, oke, saya kasih lauk semuanya sambel, ya nggak kuat yang kecil, ya sudah dengan kebutuhan deh. Jadi yang dewasa mungkin ada sambelnya, kalau yang kecil itu enggak ya mungkin susu gitu. Jadi artinya apa? Adil itu tidak harus sama, enggak, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Lalu saya hubungkan dengan poligami ini sekaligus. Jadi poligami harus berbuat adil. Jadi anaknya istri yang pertama anaknya 3, yang istri yang kedua belum punya anak, lalu dibelanja sama 1 juta, yang nggak adil. Yang punya anak banyak ya harus agak banyak, yang baru 1 ya agak kecil, itulah adil. Jadi tidak sama, tidak harus sama. Jadi dalam hal ini peserta upacara umpamanya di kepanasan, tapi hanya di sini tolong itu ya jangan kalau upacara terkecuali detik-detik proklamasi. Detik proklamasi itu kan harus jam 10 itu mulainya itu. Tapi kalau tidak detik proklamasi, katakanlah kalau tidak itu ya agak pagi lah. Jadi supaya itu agak agak nyaman, dan usahakan ya di situ itu anak jangan barisnya itu jangan menatap matahari, itu sudah cukup gitu ya. Kalau anak upacara lu menghadap matahari ya itu kita kasihan, kita rubah saja lah, apa akan menghadap ke utara atau ke selatan atau ke barat, tidak apa-apa itu. Jadi itu sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau seorang guru lalu juga di kepanasan itu, tapi guru itu pun juga kalau melihat anaknya kurang dia juga langsung turun tangan. Jadi dalam hal ini yang dikatakan adil tidak mesti harus sama, sesuai dengan porsinya, enggak apa-apa itu ya. Sambilkan contoh tadi punya istri 2, yang satu punya istri 1, katanya anaknya ya ada, kok disamakan sudah adil ya, kicat-kicat itu gitu lah ya. Jadi yang baru 1 tahun ya ditetei saja gitu ya, monggo. Terus sekarang masalah poligami ya, itu 5 medsos. Wah hebat itu poligami 5 medsos itu. Ya saran saya kalau model demikian saya kira tuh syarat-syarat nikah itu kan ada calon manten laki-laki, calon manten perempuan, ada wali, ada saksi, dan ada ijabnya. Ijabnya itu seperti saya nikahkan ya itu. Lah ini walinya siapa ini? Saksinya siapa ini? Jadi rupanya ini sulit untuk dilaksanakan. Itu hanya kalau saya ingin begitu dengan medsos itu hanya dasarnya hanya ngeyel saja gitu ya. Ngeyel, saya kira tidak perlu dilaksanakan dalam hal ini. Kalau memang ingin poligami ya poligami istri yang ada di dekatnya itu saja. Untuk apa poligami tingkat jauh? Memangnya kamu nanti bisa mengumpuli jarak jauh gitu. Gitu. Jadi saran saya itu nggak perlu dilaksanakan, sebab syarat-syarat pernikahan itu ada calon perempuan, calon mantan perempuan, calon laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab kabulnya itu. Nah ini kan sulit dilaksanakan. Jadi saran saya karena tidak memenuhi syarat, ya nggak usah dilaksanakan. Wong ingin jadi jodoh medsos itu, ya sudah. Itu saja menurut Mbak Bun, jadi kesimpulannya nggak usah dilaksanakan saja gitu ya saran saya. Lalu Bu Yanti, ya ada, ya orang meninggalkan hutang. Jadi pada dasarnya orang meninggal itu mempunyai hutang. Dalam hal ini ya, itu kalau orangnya itu masih punya harta waris, tolong ini diselesaikan dengan cara yang baik itu. Orang itu meninggal, harta warisnya boleh dibagi setelah biaya perawatan kematian jenazah selesai, hutang-hutang jenazah itu sudah selesai, baru boleh diwaris. Nah, sekarang kebetulan ya biaya sudah selesai, lalu hutangnya dibayar, hartanya itu kurang, kan masih kurang tuh. Di sini ini saya minta ahli warisnya ya membayarlah, sebab yang perlu diingat di dunia itu ada ikhtiar, tidak ada hisab, tapi kalau di akhirat itu ada hisab, tidak ada ikhtiar. Jadi orang yang meninggal sudah nggak bisa ikhtiar apa-apa, maka keluarganya itu seharusnya itu harus membayarnya. Tapi kalau kebetulan tidak mau membayar, ya nggak ada masalah. Ya yang punya hutang itu, yang meninggal itu yang akan mempertanggungjawabkan. Itu begini, saya pernah membaca kompilasi hukum Islam. Itu kalau nggak salah itu kompilasi hukum, kalau nggak salah pasal ayat 175 kalau nggak salah. Itu mengatakan bahwa kalau mayat itu sudah meninggal, maka kalau punya hutang, maka hutangnya dibayar dengan harta peninggalan mayat itu. Kalau kebetulan kurang ya sudah selesai. Itu pasal itu. Tapi secara pribadi saya nggak setuju. Kurang setuju lah ya. Sebab apa? Kalau memang kurang hartanya, tolong ahli waris bisa menutup gitu loh. Tapi pasal itu saya baca betul. Jadi pasal kompilasi hukum Islam itu, jadi
Kalau hartanya mayat itu untuk membayar itu kurang, ya sudah selesai sampai situ gitu ya. Tetapi itu monggo lah kita hargai. Tapi kalau bisa ahli warisnya ya menutup lah gitu. Tapi itu pendapat pribadi. Tapi mungkin rupanya ya kombinasi hukum Islam itu supaya mudah memutuskan perkara. Nek kurang ya wis kuwi, mungkin gitu ya. Apa undang-undangnya begitu. Saya membaca betul sudah. Gitu saja ya. Jadi kalau punya mayat punya hutang meninggal, kalau hartanya tidak bisa melunasi maka sayogianya ahli warisnya. Tetapi kalau warisnya juga nggak mau maka yang tanggung jawab yang punya hutang itu. Dia mempertanggungjawabannya kepada Allah. Tapi kalau seandainya yang menghutangi melunaskan, bagus. Dia bebas dan dia mendapat pahala gitu. Monggo. Ya. Kajian Taubati bersama Mbah Bun masih bersama kita teman-teman, masih punya peluang ya untuk memanfaatkan 0811 345 4000. Sambung ke Ayu. Bu Nani di Sambirsi, Gampeng Rejo Kediri, jika hadir di majelis taklim hanya berharap dapat makanan, hukumnya bagaimana? Mbak Monika di Mojoroto Kota Kediri ingin menanyakan apabila pernah berpacaran lalu menikah dan ingin bertobat karena berpacaran, apakah hal tersebut bisa? Caranya bagaimana? Pertanyaan dari live streaming AG243, Mas Andi di Dayeng Ringin Rejo Kediri, pernah melaksanakan sholat jamak bersama adik saya melaksanakan sholat jamak takdim pas saya melakukan sholat asarnya. Tiba-tiba ada orang berjamaah di belakang saya dan waktu itu sholat duhur. Apakah sah? Ya baik, yang pertama menghadiri majelis taklim ya. Silakan Mbak Bun. Jadi ada yang majelis taklim, ada yang hadir dengan harapan dapat makanan. Ya bagus lah. Bagus ya. Bagus, masih bagus. Permasalahannya, jadi orang itu senang adanya majelis taklim itu sudah bagus ya. Lalu yang kedua, dia memanfaatkan majelis dengan baik itu lebih bagus. Yang paling jelek itu yang benci terhadap majelis taklim. Ini baru berdosa. Nah ini kan mau datang ya lumayan lah untuk makanan. Tapi ini sudah, dia kan senang. Malah dia mungkin mengharapkan majelis taklimnya sering gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini masih bagus juga. Jadi itu ya bagusnya itu berbeda dengan yang memang betul-betul mencari ilmu, tidak mencari makan. Jadi kalau hadir majelis ilmu yang bagus itu mencari ilmu untuk dia makan dan juga dapat makanan gitu. Itu yang paling bagus. Tapi kalau hanya dapat makanan saja ya bagus. Yang tidak bagus itu sudah benci, ngerusak lah itu yang dosa. Jadi ini intinya masih bagus lah. Lumayan lah mau hadir. Lumayan mau hadir itu, lumayan. Kalau sudah mengganggu itu malah bahaya gitu, monggo lah ya. Tapi tolong itu nanti bisa ditingkatkan, sementara untuk mencari makanan nanti untuk mencari makanan jiwa yaitu ilmu gitu loh, monggo saja ya. Terus pacaran. Setelah pacaran itu akhirnya jadi nikah itu ya. Ya itu bisa saja tobat saja. Tobatnya itu kan begini. Merasa menyesal dulu kan pacarannya itu kalau diniati untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, saya kira tidak terjadi masalah. Sebab kalau kita kan mencari istri untuk selamanya toh, nanti kalau umpamanya tanpa pacaran, tanpa mengenal begitu itu nanti akhirnya malah bubrah, malah susah itu ya intinya, malah susah itu. Apalagi nanti kalau sudah punya anak pegatan, repot itu hakim. Apa repotnya waktu itu kan ibunya itu merasa ini anak saya sebab lahir dari perut saya itu ibunya. Lalu bapaknya memangnya uang ATM itu dari miliknya ATM. Ya uang ATM dari yang memasukkan kartu ATM itu kan. Akhirnya bingung juga. Jadi kesimpulannya tobatnya itu boleh silakan tobat saja, menyesal. Tapi ini kalau tidak terlalu lah ya. Jadi di sini kalau niatnya untuk saling mengetahui saya kira tidak terlalu dosa. Ya tidak terlalu dosa. Kalau toh dosa tidak terlalu banyak, lalu otomatis berjanji tidak mengulangi sudah nikah, lalu diikuti dengan nikah. Nikah itu ternyata termasuk salah satu ibadah yang paling dibenci setan. Karena apa? Selama pernikahan itu kan kadang-kadang bentrok lalu saling memaafkan, itu ibadah. Kadang-kadang beda pendapat itu saling ibadah gitu, saling memaafkan, itu ibadah. Jadi selama pernikahan itu ada nilainya ibadah. Maka setan termasuk benci orang nikah itu. Dia berusaha untuk memporak-porandakan rumah tangga. Tapi kalau kita berhasil untuk menahankan rumah tangga,
dia kecewa setan itu. Jadi nikah termasuk ibadah yang paling dibenci oleh setan karena bisa saling pengertian suami istri itu nilainya ibadah gitu loh ya. Jadi caranya tobat yaitu sudah tobat, tapi saya menilai kalau dengan tujuan ta'aruf untuk saling mengetahui, saya kira kalau toh berdosa tidak terlalu banyak gitu saja. Lalu berjanji tidak mengulangi lagi, betul sudah menjadi nikah. Dan itu tolong itu diikuti pernikahan itu dengan sakinah, dengan ketenangan, dipenuhi mawaddah warahmah. Jadi nikah itu tujuannya untuk ketenangan hidup, dipenuhi mawaddah warahmah gitu. Monggo, saya kira nggak ada masalah. Tobatnya perbanyak istighfar aja nggak apa-apa. Terus Salat jamak, Mbak Bun. Salat jamak takdim, lalu kita sedang salat jamak takdim begitu. Ada yang jamaah di belakang. Ada yang jamaah di belakang. Di situ itu yang akan jamaah, yang akan makmum tolong ditowel begini, dipanggil gitu. Nah di situ orang yang mengerti, jadi biasanya kalau kita sedang sholat jamak kok ada yang makmum lalu ditowel, maka tandanya tangan kanan dibawa ke belakang begini. Ini menunjukkan kamu jangan makmum ke saya sedang jalan jamak gitu. Tapi sudah begini kalau makmumnya nggak tahu tetap sholat tetap sah gitu loh ya. Jadi caranya tuh memang begitu. Jadi waktu kita sholat begini ditowel, lalu kita wah ini sholat jamak, lalu itu langsung memberikan tandanya memang begini, hanya begini ya. Di bawah punggung ya. Jadi tangan kanan dibelokkan ke belakang begini. Lah yang akan jamak itu kalau ada tanda begitu, gak jadi makmum gitu. Tapi kebetulan yang akan makmum nggak ngerti kasih tanda itu, tetap saja jamak, tetap sah. Ya disitulah ya. Jadi begitu caranya, nggak ada masalah. Tetapi kalau nggak ditowel ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dikira itu sholat tetap sah semuanya, sah semua. Mudah kok. Jadi yang satu jamak, yang satu ternyata sholat duhur, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Monggo, saya kira itulah, mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat masyarakat untuk kita semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebentar lagi kami bangsa Indonesia akan memperingati detik-detik proklamasi. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan negara yang kami cintai Indonesia ini segera engkau wujudkan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, penuh ampunanmu dan betul-betul sejahtera, baik di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama pemelihara seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena dunia kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat baik, berbakti dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah, dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang sukses, jaya dan bahagia, baik di dunia, di keluarga sampai di akhirat. Tansah pikatuk ridho lan maghfirah saking panjenengan, panjenengan cekapi sedaya kebutuhanipun, pantertepaken ibadahipun, lan panjenengan paring kemudahan segala urusanipun, husnul khotimah akhiripun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana jawaban Mbah Bun benar memang berasal dari Allah, kalau kurang benar mungkin kekurangan Mbah Bun, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikian kajian Tombati bersama Haji Bundiar atau Mbah Bun, mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan buat kita semuanya.